Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eus Nur Hafida dari kelas manajemen 18C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang rancangan kerja dan teknologi. Pertama, pengertian rancangan kerja. Menurut Mondi tahun 2008, perancangan kerja atau job design adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Rancangan pekerjaan atau job design ialah fungsi inti dari manajemen sumber daya manusia dan hal yang berkaitan dengan perincian akan pokok metode dan hubungan dari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, teknologi, dan organisasi sebagaimana keperluan sosial dan perorangan dari pemilik pekerjaan atau karyawan. Prinsip ini diarahkan pada bagaimana sifat dasar dari pekerjaan seseorang memengaruhi sikap dan perilaku mereka atas pekerjaan, terutama berhubungan dengan karakteristik seperti variasi keahlian dan otonomi. Desain pekerjaan mutlak dimiliki oleh setiap perusahaan karena dalam desain pekerjaan yang dilakukan adalah merakit sejumlah tugas menjadi sebuah pekerjaan agar pekerjaan yang dilakukan menjadi terarah dan jelas. Menurut Sunarto tahun 2005, desain pekerjaan memiliki tujuan. Yang pertama, efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Kedua, fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Ketiga, minat, tantangan, dan prestasi secara optimal. Keempat, tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa ditetapkan kerjasama dan efektivitas tim. Job design. Job design terdapat 3 metode. Yang pertama, job relation adalah meningkatnya variasi tugas yang dimiliki seorang dengan cara memindahkan seorang petugas untuk melakukan tugas yang lain yang berbeda dengan sebelumnya atau bisa disebut dengan rolling. Kedua, job enlargement adalah memberikan tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama. Jadi, meningkatkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Perluasan pekerjaan bersifat horizontal. 3. Job enrichment merupakan kombinasi beberapa aktivitas dari penampang vertikal dari organisasi menjadi satu pekerjaan untuk memfasilitasi karyawan dengan tanggung jawab dan otonomi lebih serta meningkatkan kerja lebih mendalam. Unsur-unsur rancangan kerja. Menurut Handoko tahun 2000 menjelaskan unsur-unsur desain pekerjaan meliputi pertama, unsur organisasi. Unsur organisasi mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerja-pekerja karyawan. 2. Unsur lingkungan. Unsur lingkungan yaitu tersedianya tenaga kerja yang potensial
yang mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan pengharapan sosial. 3. Unsur perilaku seperti tanggung jawab atas apa yang dilakukan, variasi pemekaran pekerja, identitas tugas sehingga kontribusinya terlihat. Yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan, mempunyai umpan balik yang baik sehingga akan memotivasi pekerja. Selanjutnya, teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas benda maupun benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata. Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi bila tingkat pengeluaran atau output lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan atau input yang sama. Kedua, kemampuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Kemampuan teknologi yang terjadi sejak akhir abad ke-19 banyak ditandai oleh meningkatnya secara cepat teknologi yang hemat tenaga kerja dalam memproduksi sesuatu, mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan. Ketiga, kemampuan teknologi yang hemat modal. Fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju yang lebih ditunjukkan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya. Selanjutnya, dampak dari teknologi. Pertama, bidang pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran, penerapan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran ditandai dengan munculnya e-learning yang telah memfasilitasi perubahan dalam pembelajaran yang disampaikan melalui semua media elektronik. Pentingnya peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan membuat tenaga pendidik dan peserta didik dapat dengan mudah memperoleh bahan-bahan pembelajaran melalui perpustakaan elektronik atau buku elektronik untuk mendapatkan koleksi perpustakaan berupa buku, modul, jurnal, makalah, majalah, atau surat kabar. Kehadiran internet juga memungkinkan dilakukannya pembelajaran jarak jauh dengan menyesuaikan
menyesuaikan kondisi dan situasi. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat administratif dalam bidang pendidikan, seperti alat bantu perbaikan efektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dampak teknologi dalam dunia pendidikan memiliki 3 prinsip dasar dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu pendekatan sistem berorientasi pada siswa dan pemanfaatan pada sumber belajar. Di bidang ekonomi dan bisnis, teknologi juga terus mengalami perkembangan bersamaan dengan proses globalisasi di dunia bergerak menuju transformasi ekonomi yang dikenal dengan Knowledge Based Society atau KBS. KBS merupakan tahapan lebih lanjut dari pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam menuju pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi dalam bidang ekonomi, khususnya bisnis, berperan sebagai sarana transaksi untuk bisnis online, yaitu dalam bentuk fasilitas media berupa internet, situs web yang disediakan pelaku bisnis sebagai tempat konsumen untuk memilih dan melihat barang-barang yang diinginkan. Kemudian, pada transaksi juga dibutuhkan teknologi lain untuk mendukung bisnis online, seperti pembayaran menggunakan aplikasi online. Dalam mengembangkan pengetahuan manusia dalam bidang teknologi terkait bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk memproduksi produk yang diinginkan atau dibutuhkan untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memenuhi keinginan masyarakat terkait metode teknis, keterampilan, proses, teknik, alat, dan bahan baku. Teknologi juga disebut sebagai suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah dalam ranah bisnis. Selanjutnya, bidang sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat terlepas dari teknologi, khususnya media sosial. Media sosial merupakan sebuah media berbasis online yang dapat membuat para penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakannya wadah meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dampak positif munculnya media sosial dalam kehidupan masyarakat adalah memudahkan dalam berinteraksi dengan banyak orang, memperluas jaringan pertemanan, menghilangkan batasan jarak dan waktu, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung cepat dan biaya lebih murah. Adapun dampak negatif dari kehadiran media sosial adalah memberikan jarak kepada orang sekitar, interaksi secara tatap muka akan menurun drastis, membuat pengguna media sosial menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik antar kelompok, menimbulkan masalah pribadi dan rentan terhadap pengaruh gaya hidup yang buruk bagi orang lain. Teknologi memiliki dampak yang beragam dan memiliki pengaruh kuat di tengah kehidupan masyarakat, seperti efektivitas teknologi secara fungsional sesuai dengan diharapkan masyarakat
perubahan langsung di masyarakat dalam merespon teknologi, dan perubahan dari inovasi yang telah diantisipasi sebelumnya. Dampak teknologi yang lebih jauh. Teknologi dapat mendorong terjadinya kerusakan dan penurunan moral dan akhlak. Masyarakat juga berubah menjadi kurang peka terhadap kehidupan sosial akibat hadirnya teknologi, karena telah mengurangi intensitas tatap muka yang terjadi dalam organisasi ataupun masyarakat sosial. Selanjutnya, bidang pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu sektor terbesar yang paling penting yang menyediakan bahan pangan bagi setiap penduduk di negeri berkembang, khususnya di Indonesia. Sektor ini juga memberikan lapangan kerja yang sangat besar bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada di Indonesia. Pertanian dengan penghasil padi sawah merupakan produk unggulan di setiap besar wilayah yang ada di Indonesia. Teknologi pertanian modern yang ada sekarang adalah teknologi pertanian yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat serta meningkatkan hasil produksi pertanian secara keseluruhan. Perkembangan teknologi di sektor pertanian untuk memenuhi dan membantu dalam hal pengelolaan tanah, penarikan air dari sumber air, dan alat bantu memanen. Teknologi pertanian merupakan sebuah alat, cara atau metode yang dapat digunakan dalam memproses input pertanian sehingga penghasilan output atau hasil pertanian yang maksimal memiliki daya guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai dan dipasarkan. Dampak positifnya adalah tingkat penghasilan petani semakin meningkat dan kondisi tempat tinggal semakin layak. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya kesempatan kerja yang sering dilakukan petani setiap hari. Terakhir, bidang kesehatan. Kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang pesat. Dapat dilihat dari banyaknya temuan-temuan baru yang berhasil didapatkan dengan bantuan teknologi, baik dalam bentuk pengorganisasian rumah sakit, pengobatan pasien, maupun penelitian dan pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Bentuk pelayanan kesehatan berbasis teknologi saat ini sangat diperhatikan dunia, terutama pada peluang teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi informasi yang digunakan di bidang kesehatan memang diciptakan lingkungan yang sangat aman bagi pasien, anak, dan keluarga, tetapi dibutuhkan juga proses pengamatan langsung dari perawat melalui perangkat agar mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian informasi dan memberikan asuhan perawatan kepada anak dan remaja. Penggunaan internet pada rumah sakit digunakan hampir setiap hari dari pagi hingga malam. Penggunaan internet hanya dilakukan untuk kepentingan rumah sakit dan kebutuhan pasien. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.